Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Iqbal Ramadan. Saya dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam kelas 2C dengan NIM 12512901123. Pada kesempatan kali ini saya akan membedah sebuah tema yang sangat relevan dengan kehidupan kita saat ini, yaitu subjektivitas individu dan realitas. Tinjauan etika dan filsafat komunikasi di era teknologi digital. Sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita pahami terlebih dahulu beberapa istilah kunci dalam materi ini. Yang pertama, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu subjektivitas. Istilah ini merujuk pada pandangan bahwa realitas atau kebenaran hanya dapat dipahami melalui pengalaman, persepsi, dan perasaan pribadi seseorang dalam komunikasi. Subjektivitas menjadi pusat analisis karena setiap orang merasakan dan mengartikan interaksi dengan cara yang berbeda. Kedua, yaitu individu adalah sosok yang manusia sebagai pribadi yang utuh, kesatuan jiwa dan raga, yang memiliki keunikan serta otonomi diri. Di dunia digital, individu seringkali diwakili oleh identitas buatan atau avatar, namun aslinya tetap sebagai subjek yang memiliki kebebasan dan tanggung jawab. Terakhir, realitas. Secara mendasar, realitas adalah segala sesuatu yang benar-benar ada atau nyata. Namun dalam filsafat komunikasi kita mengenal realitas konstruktif, yaitu kenyataan yang bukan sekedar ada di luar sana, melainkan hasil bentukan dari interaksi dan interpretasi bersama manusia. Mengapa kita perlu membahas hal ini? Jawabannya ada pada etika dalam buku Etika Komunikasi karya Prof. Hafid Cangara, halaman 218. Beliau menjelaskan bahwa ketersinggungan di dunia digital seringkali berawal dari cara kita berkomunikasi yang tidak memperhitungkan siapa lawan bicara kita. Tanpa etika, perbedaan persepsi individu bisa berubah menjadi konflik nyata, bahkan berujung pada masalah umum. Pentingnya hal ini juga ditekankan dalam e-book Etika Komunikasi dalam Media Sosial karya Rahmanita Ginting, halaman 12, yang menyebutkan bahwa teknologi digital dapat memicu keegoisan pengguna internet atau cyber selfishness jika kita tidak bertanggung jawab secara sosial. Memahami materi ini membantu kita tetap menjadi pribadi yang santun dan bijak di ruang cyber. Dalam buku Ilmiah Komunikasi karya Nuruddin halaman 185 hingga 199 dipaparkan bahwa apa yang kita anggap sebagai kenyataan di media sebenarnya adalah hasil konstruksi media massa memilih dan membingkai informasi melalui proses gatekeeping, sehingga masyarakat seringkali membenarkan informasi tersebut tanpa sikap kritis. Di sisi lain, Muhammad Mufid dalam bukunya Etika dalam Filsafat Komunikasi halaman 160 menjelaskan bahwa setiap manusia memiliki pola pikir dan simbol komunikasi yang berbeda berdasarkan isi hati dan pikirannya. Oleh karena itu, tantangan kita adalah bagaimana memahami integritas mental dan simbol-simbol tersebut agar tidak terjadi konflik kesalahpahaman di tengah pluralitas digital. Untuk mempermudah gambaran, mari kita gunakan analogi dari Jurnal Ilmiah Global Education. Bayangkan kita seperti pengamat di dalam gua. Apa yang kita lihat di layar ponsel kita sebenarnya hanyalah bayangan dari realitas fisik yang sebenarnya. Seringkali subjektivitas kita terjebak dan menganggap bayangan digital itu sebagai kenyataan yang utuh. Analogi lain yang menarik adalah dramaturgi dari Erving Goffman dalam Jurnal Cakrawala. Diibaratkan bahwa dunia digital adalah sebuah panggung teater. Setiap individu melakukan penampilan atau performance untuk menjaga citra atau kesan tertentu di mata orang lain. Disinilah realitas asli seringkali terpisah dengan diri yang ditampilkan secara digital. Dan ada pun beberapa pendapat ahli yang memperkuat narasi saya, yaitu Plato dalam Jurnal Ilmiah Global Education. Beliau menyatakan bahwa benda fisik hanyalah bayangan tidak sempurna dari dunia ide, sama halnya dengan konten digital saat ini. Yang kedua, David Hume, masih dari jurnal yang sama. Hume menekankan bahwa pengetahuan berasal dari pengalaman indrawi, sehingga realitas digital sangat bergantung pada persepsi subjektif kita. Yang ketiga, ada Erving Goffman dalam jurnal Cakrawala, yang menyatakan bahwa individu selalu mengelola kesan dalam situasi sosial agar orang lain melihat sisi yang diinginkan saja. Yang keempat, Hafid Cangara dalam bukunya halaman 218
Beliau menegaskan bahwa ketersinggungan sebenarnya bisa dihindari jika kita memahami etika sebagai instrumen kesatuan, kesantunan. Yang kelima, Muhammad Mufid dalam bukunya halaman 160, beliau menyatakan bahwa hakikat komunikasi adalah ekspresi hati yang memerlukan pemahaman simbol agar tujuan pesan tercapai tanpa konflik. Dan yang terakhir, sebagai kesimpulan, subjektivitas kita di era digital haruslah dibarengi dengan tanggung jawab moral, seperti yang diingatkan dalam jurnal Paradigma karya Bustami dan kawan-kawan 2024. Kita harus mengedepankan akurasi dan objektivitas untuk menghadapi era post-truth di mana emosi seringkali mengalahkan fakta. Selalu ingat prinsipnya mengembalikan etika dan akhlak dalam setiap percakapan digital kita. Mari kita menjadi individu yang tidak hanya cerdas secara teknologi, tetapi juga bijaksana dalam menyikapi realitas. Saya Ahmad Iqbal Ramadan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.